Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pada hari ini, Rabu, biarlah boleh menjadi berkat buat kita. Tuhan mengizinkan COVID ini ada, ternyata banyak memberikan nilai positif bagi banyak orang. Pertama memang kematian karena COVID ini sulit untuk diprediksi. Jadi ada yang mengatakan bahwa nyawa banyak orang seperti uap saja. Ya, meninggal yang secara mendadak, yang isoman, yang di rumah sakit. Saya saja melihat dalam 1 jam ada 2 orang, ada 2 ambulan datang dan kemudian saya tanya kenapa sesak napas. Tidak lama kemudian dia meninggal. Memang rupanya banyak sekali yang meninggal itu belum divaksin, saudara. Jadi memang vaksin itu perlu. Saya dengan istri belum divaksin karena memang kami komorbid dan dokter jantung, dokter onkologi, hematologi katakan, "Ibu Alma jangan dulu divaksin," dan ternyata memang kami terpapar. Saudara, melalui COVID ini ada banyak rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga yang membangun ibadah di rumahnya. Tapi banyak juga yang tidak. Inilah kesempatan di mana kita secara pribadi, secara keluarga bisa mendekatkan diri, berhubungan dengan firman Allah. Akhirnya gereja itu menjadi maknanya bukan gedung, tetapi kita. Ya, secara fungsional. Bahwa fungsi gereja itu, ya, gereja, orang yang dipanggil oleh Tuhan. Menjadi percaya sama dia, tapi juga keluar untuk menjadi saksi Kristus. Jadi igreja itu memang bahasa Portugis, ya. Dan semua kita seringkali bicara soal bentuk, tetapi akhirnya di rumah-rumah tangga bisa menjadi gereja dalam unsur yang kecil. Nah, hari ini firman Tuhan akan disampaikan sesuai dengan tema pada bulan Agustus ini, yaitu tekad. Tekad. Saya bersama dengan anak-anak sekolah minggu sedang membaca ya dari kitab 2 Tawarikh. Ya, saya ingin menyampaikan ada satu ayat dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-10. Mulai ayat 9 dan 10, Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ada nyanyian yang namanya kalau tidak salah berkat Yabes. Ya. Tapi ada pribadi-pribadi tertentu tidak suka mengenai berkat. Ya. Karena dikatakan bahwa apabila yang diinikan berkat, maka orang Kristen akan menjadi orang yang manja. Ya. Tapi saya melihat dari sisi yang lain. Ya. Kalau orang-orang yang sedang susah, sedang punya masalah,
masalah ekonomi, masalah apapun ketika membaca ayat ini maka timbullah pengharapannya kepada Tuhan, dia boleh menjadi orang yang seperti Yabes. Tapi ke orang yang dalam keadaan senang, tidak ada kekurangan apa-apa, tidak ada penyakitnya, anak-anaknya berhasil secara ekonomi, tapi mungkin secara iman masih dipertanyakan. Ya. Saudara, dari keturunan, jadi satu Tawari ini ya berbicara tentang satu garis keturunan Yehuda. Ya, itu dari saudara bisa membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, ya. Dan dalam pasal 4 ini ditulis mengenai keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Walaupun dalam ayat 1 di situ ditulis anak-anak Yehuda yaitu Peres, Hezron, Karmi, Hul, Shobal, Reaya. Kemudian anak Sobal memperanakan Yahat, Yahat memperanakan Ahumai, Lahat, itulah orang-orang Zora. Ya. Dan kemudian terus ditulis. Tapi muncul nama Yabes. Saya mencoba mencari. Dalam ayat 9 itu ada nama Kos. Memperanakan Anuk, Asobeba, dan kaum Arhael bin Harum. Dan kemudian muncul nama Yabes. Ya. Saya mencoba ya berpikir Yabes ini sebetulnya dari keturunan siapa? Apakah dari Kos atau dari Asyur bapak Tekoa dalam ayat 5? Ya. Saya mencoba, maafkan saya apabila memang ada tafsiran yang lain. Kalau dilihat dalam ayat 5 bahwa Asyur mempunyai 2 istri yakni Heda dan Naara. Kemudian di situ ditulis keturunan dari Naara siapa-siapa, kemudian Helda istri keduanya, dan kemudian di situ ada nama Kos. Yabes itu siapa? Tidak dikatakan ibunya. Ya. Maka kemungkinan Yabes ini punya mama adalah gundik dari bapak-bapak Tekoa yang sudah punya 2 istri itu. Itulah sebabnya dia tidak mendapat bagian di dalam warisan dalam suku ini. Kalau ibunya ya mengatakan bahwa ketika aku melahirkan Yabes penuh dengan kesakitan. Apakah itu sakit melahirkan? Bisa jadi. Tetapi pada sisi lain ada tekanan batin yang disebabkan oleh istri-istri resmi daripada bapak Tekoa. Ya, Asyur ini. Sehingga dia mendapat tekanan batin. Dan pada waktu Yabes dilahirkan, ibunya memberikan nama itu. Kesusahan. Ya. Ketidaktentraman secara batin. Tidak ada kedamaian dalam berpikir, dalam hubungan dengan orang lain. Jadi Yabes itu dilahirkan dalam suasana batin, dalam suasana perasaan dan keadaan yang tidak enak. Yang dialami oleh ibunya. Secara psikologis, kalau melihat ini maka secara keseluruhan. Ya. Tapi uniknya bahwa mengenai Yabes dimulai dengan lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Saudara. Jadi ayat ini berbicara ketika Yabes sudah mendapatkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan ditulislah Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudara,
beda mama. Ya. Nah, sebagai seorang wanita, saya bisa membayangkan kalau kita lihat ada Hana, ya, kita lihat ada Sarah yang tidak mempunyai anak dan kemudian datanglah jadi bagian dalam kehidupan keluarga Abraham, yaitu mama dari Ismail, Hagar, ya. Maka perasaan sebagai wanita Israel yang tidak mendapatkan tempat di dalam pemberian Allah, yaitu seorang anak kandung, ya, itu tidak gampang, saudara. Tentu sebagai orang Israel dari keturunan Yehuda, ini mendapatkan tempat khusus, ya, bahwa kerajaan nantinya, sesudah itu, bahwa kerajaan selatan itu yaitu Yehuda dan Benyamin. Kita lihat ada silsilah mengenai Daud, ya, dan sini dimulai dari Yehuda terus. Ya. Saudara lihat di sana. Sebagai anak yang tahu sejarah lahirnya, tentu mamanya cerita. Dan kemudian ada tekanan-tekanan khusus yang dialami oleh Yabes. Sebab itu dia mempunyai satu tekad bahwa dia ingin merubah hidupnya. Dia ingin merubah pandangan orang terhadap dia. Dia tidak bisa bersandar kepada mama dan kepada semua, ya, keluarga ayahnya dan orang-orang satu suku. Sebab itu dia katakan, dia berseru kepada Allah Israel. Dahsyat, saudara. Tekad, kerinduan untuk berubah, kerinduan untuk mengalami sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak ada tekad, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sesuatu yang diharapkan. Dan juga yang Allah harapkan pada diri seseorang yang percaya. Yabes ini, kalau melihat ayat ini bahwa dia adalah anak yang tahu untuk berseru kepada Allah untuk mengubah hidupnya. Saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dengan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga bapak ibu, ada yang dilahirkan dalam masa susah, makan susah, tapi ada anak yang khusus ketika dilahirkan semuanya ada, semuanya terjamin, apa yang perlu dia miliki sebagai seorang anak, maka bisa dibelikan, tapi untuk ciciknya, untuk kokonya, prihatin. Ada dalam keluarga-keluarga seperti itu. Maka apabila seseorang mengalami satu keadaan yang sulit, ya, dan dia tahu sejarah itu, maka orang tua sangat mengharapkan supaya anak itu boleh belajar hidup, belajar mengenai hidup, belajar bagaimana hidup. Bukan hanya untuk keluar dari kesulitan, tetapi juga dalam hidup beriman. Khususnya untuk saya dengan saudara, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Permintaan yang sangat komplit, saudara. Kiranya satu permintaan yang bersandar dan meletakkan dasar, ya, kepada kehendak Allah. Tapi dinaikkan dengan kerinduan, dengan pengharapan. Doa yang dinaikkan dengan kerinduan dan pengharapan dan sikap merendahkan diri, Allah sangat senang sekali untuk menjawabnya. Sehingga tidak ada satu keinginan orang yang dijawab doanya mengambil kemuliaan Allah, menganggap diri sebagai orang yang berhasil tanpa Allah. Kesombongan orang yang berhasil tanpa Allah, maka dia menganggap bahwa segala sesuatu dia mampu melakukannya. Banyak orang yang mengalami pertobatan ketika dalam kesulitan hidup. Walaupun tidak semua seperti itu. Kiranya Engkau memberkati aku tidak pas-pasan, tapi lebih luber.
Kata melimpah-limpah. Ya, saya tadi lupa menyiapkan gelas. Kalau hanya sampai di bibir, maka itu belum melimpah, tetapi harus keluar. Saya berpikir mengapa dia ingin berlimpah-limpah. Karena ia ingin juga menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang ya sangat pelit. Ya, sangat pelit dengan keuangannya, sangat pelit dengan perhatiannya. Saya kalau lihat ya, ketika lama dan bolak-balik parkir, kemudian datang lagi, saya kasih 5.000 sudah dia taruh di kepala. Ini nggak ada di suku lain, saudara. Hanya ada di suku Sunda. Ya. Ditaruh di kepala. Ya. Hatur nuhun, Pak. Gusti Allah memberkati Bapak. Biar kata-kata mereka balas memberkati. Jadi benar kata firman Tuhan, terlebih baik menerima, betul? Lebih baik memberi daripada menerima. Ini petinju suka sekali dengan ya. Dia tidak mau menerima, dia malah dia memberi. Karena kalau dia menerima, dia dipukulin terus kemudian KO. Ya. Ini alkitabiah sekali, saudara. Melimpah-limpah. Supaya ya, konsepnya bahwa walaupun miskin tidak melimpah-limpah, tetapi punya hati kasih, hati perhatian kepada orang lain, kepada saudara seiman. Kemudian dia minta memperluas daerah. Ini bicara soal tanah. Ya, kalau tanahnya luas, maka hasil tanah, hasil kebun, hasil pertanian juga banyak. Dan dia minta supaya kiranya tanganmu menyertai aku. Ada banyak berkat yang saudara bisa dapat ya tanpa mengikuti sertakan Tuhan. Dengan tipu-tipu sedikit lah, atau tipu-tipu yang besar. Seorang ketika saya pelayanan masih kuliah di Malang, ada orang dalam pelayanan pribadi saya mendengar dari teman. Pergumulannya apa? Kecukupan dalam segala hal, tapi anaknya narkoba. Ketika di Kupang saya berdoa untuk seorang yang sakit. Tapi kemudian ada tamunya, ya, mantan RPKAD yang pernah tugas di Sumatera Barat, kemudian juga ke Aceh. Ketika saya diminta oleh Bapak Nisnoni, saya sebut namanya nggak apa-apa ya, Bapak Nisnoni sedang terbaring. Tapi saya tergerak untuk berdoa buat Bapak ini. Ya. Sesudah bapaknya ada anaknya laki-laki, saya berdoa buat anak laki-laki ini. Ada kata-kata yang saya keluarkan. Ya. Nanti sesudah itu, Pak, Bapak kok seperti tahu? Bapak itu anak satu-satunya, bapaknya itu punya, apa aja punya. Karena sesudah pensiun ada usahanya. Dan saudara tahu, bilang, Pak, itu anak narkoba, Pak. Bapak berdoa buat dia. Bapak berdoa buat tangan Bapak itu. Dan kemudian pindah ke anaknya. Bapak Ibu dan semua saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Apa senangnya kita sebagai orang tua punya anak yang sangat sulit diatur. Acuh terhadap ibadah. Acuh terhadap Yesus. Kita perlu berlutut lebih lagi untuk anak yang seperti ini. Dia habis minta penyertaan Allah karena itu sangat penting. Ya. Penyertaan Allah itu menjadi satu kerinduan, kedamaian dalam rumah tangganya.
dalam pekerjaannya, demikian juga dalam dirinya pribadi. Damai sejahtera. Itu menjadi tekadnya. Kalau dilihat bahwa ini awal daripada perjalanan hidupnya yang kemudian ya lebih berhasil dari saudara-saudaranya. Dan dikatakan lebih dimuliakan, itu lebih daripada keberhasilan biasa. Dan kemudian dia mengatakan, kiranya tanganmu melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau cukuplah mamaku yang sakit, cukuplah punya sejarah, tapi biarlah aku Tuhan. Ya. Aku tidak mengalami apa yang dialami oleh mamaku. Dan ternyata bahwa dia juga dekat dengan mamanya. Saudara dekat mama saudara. Sayangi mama saudara ketika masih ada. Sayangi papa saudara. Saudara tidak bisa mempunyai papa yang lain. Terlepas dari kekurangannya, kegagalannya. Orang tua kita manusia juga, saudara. Mama kita. Ketika masih hidup, perhatikan dia. Telepon dia. Tanya keadaannya. Sangat dahsyat dalam ayat ini. Bahwa tekad yang sangat timbul dari keinginan yang dalam. Kemudian dia melakukannya. Dan sama seperti Ezra. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ezra itu begitu indah sekali, saudara. Dikatakan begini. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Salah satunya Ezra, ya, yang membangun ibadah, yang membangun pengajaran di Israel. Sesudah orang Israel kembali dari pembuangan. Ya, kita tahu ada Nehemia yang membangun tembok. Dan kemudian Ezra bertekad. Kita tahu bahwa ada di dalam perjanjian lama ada Yusuf. Ya. Saya ingin sekali menutup bahwa Allah senang sekali dengan orang yang rajin. Orang malas tidak mendapat tempat dari Allah. Malah Allah melalui Amsal, melalui Salomo dalam masa ketika ia menulis Amsal-Amsal. Belajar kepada semut. Tidak pernah berhenti. Ya. Allah memberkati orang yang mempunyai tekad. Di situ khususnya dalam meneliti Taurat Tuhan. Ini sangat penting. Para penyampai firman Tuhan perlu mempunyai tekad untuk meneliti, belajar. Kemudian melakukannya sendiri dan kemudian mengajarnya kepada orang lain. Gereja pada akhir zaman membutuhkan pengajaran-pengajaran karena para hamba Tuhan, para pemimpin di gereja itu mengajarkan firman Tuhan dengan apa adanya, dengan wibawa, dengan pengurapan dari Tuhan. Supaya jemaat boleh mempunyai dasar Alkitab yang kokoh, dasar pengajaran yang kokoh. Kita mau belajar dari Yabes. Kita mau belajar dari Ezra. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun masa akhir hidupnya penuh dengan penderitaan yang amat sangat sampai disalib. Mati di kayu salib. Tuhan Yesus mempunyai tekad untuk menyenangkan hati Allah. Bapaknya. Karena tujuan dia ke dalam dunia. Misinya menyelamatkan saya dengan saudara. Itu tekad Tuhan Yesus ketika ada ditulis akhirnya. Dia mengatakan kepada Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Bukan kehendak-Ku. Mari saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami boleh belajar dari Alkitab. Biarlah Roh Kudus menolong. Memberikan kepada kami pengertian.
Dan kami juga mempunyai keinginan yang dalam untuk maju di dalam mengerti, belajar firman Allah, melakukannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan lebih daripada semua itu kami boleh mengenal Tuhan Yesus, kami mengenal Bapa, kami mengenal mengenai kerajaan sorga itu. Dan juga Tuhan Kau melihat kami masih memerlukan kemampuan, semangat dalam pelayanan, dan juga dalam usaha pekerjaan. Suasana keadaan yang sangat sulit, tetapi kami tidak mau berhenti karena kami mau berusaha dan mengikut sertakan Tuhan dalam hidup. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.